Miko, coba kesini dulu sebentar. Ada apa, Pak? Ini lihatlah luka bapak kok tidak sembuh-sembuh ya? Padahal lukanya sudah beberapa minggu ini. Mungkin Bapak punya riwayat diabetes mellitus. Kayaknya dari situ, tapi coba aku cek internet terlebih dahulu. Video ini aja. Hidup aktif adalah kunci untuk menjalani sehat. Tapi siapa sih yang gak suka makanan manis? Makanan manis bikin hati gembira. Tapi di balik rasa manis itu ada penyakit, salah satunya penyakit diabetes. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa tinggi sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara cukup dan tidak dapat memproduksi insulin secara efektif. Insulin itu semacam kunci untuk memasukkan darah ke dalam sel tubuh. Kalau insulin tidak bekerja atau tidak cukup, maka itu yang menyebabkan kadar gula tinggi. Nah, diabetes sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, diabetes tipe 1. Biasanya sering terjadi karena sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Jadi, tubuh sama sekali tidak bisa membuat insulin. Biasanya sering terjadi pada anak-anak atau remaja. Yang kedua, diabetes tipe 2. Biasanya tipe ini sering terjadi pada orang dewasa, di mana tubuh masih bisa memproduksi insulin tetapi tidak bisa menggunakannya dengan baik atau sering disebut dengan resistensi insulin. Apa saja sih tanda dan gejalanya? Yang pertama, poliuria, sering merasa buang air kecil, terutama pada malam hari. Yang kedua, polidipsia, sering merasa haus dan minum berlebihan. Yang ketiga, polifagia, sering merasa lapar meskipun sudah makan. Penyebabnya adalah faktor genetik, keturunan atau riwayat keluarga, pola makan yang tidak sehat, mengkonsumsi berlebihan makanan yang tinggi gula, mengkonsumsi makanan yang cepat saji, serta minuman bersoda dapat meningkatkan resistensi insulin. Kurangnya aktivitas fisik, kurangnya gerakan otot dapat meningkatkan kadar gula darah. Kondisi medis tertentu, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi juga berkaitan dengan diabetes. Berikut pencegahannya adalah dengan mengurangi rokok atau berhenti merokok, mengkonsumsi makanan sehat, mempertahankan berat badan ideal, dan rutin mengecek gula darah dan mengurangi stres. Oh, begitu. Besok kita ke rumah sakit saja, Pak, untuk membersihkan luka Bapak. Ya nak. Ya ampun Pak, kenapa? Sus, ini kaki saya terasa sakit dan nyut-nyutan. Oh ya udah, kita langsung tidur di tempat tidur aja Pak ya. Bapak saya bantu tidur dulu ya. Yesus. Baik, saya lihat mukanya dulu ya Pak ya. Suster Chani, tolong ambilkan alat-alat steril dan cairan NaCl untuk membersihkan luka Bapak ya. Baik, Sus. Bapak kalau boleh tahu lukanya ini sudah berapa lama ya? Kurang lebih seminggu sus. Awalnya kecil tapi kok lama-lama membesar ya sus. Oh, berarti Bapak sebelumnya punya riwayat diabetes ya? Iya, setahun lebih saya mempunyai penyakit diabetes. Bapak terakhir cek gula darah kapan ya Pak terakhir? Duh lupa sus. Kurang tahu lebih tepatnya kapan. Gini aja Pak, nanti ini lukanya saya bersihkan. Setelah itu kita akan ngecek kadar gula darah Bapak supaya kita tahu kadar gula Bapak ini normal atau melebihi batas normalnya ya. Iya sus. Suster Cheni, tolong bantu saya ya. Baik Sus. Bapak, ini saya akan membersihkan luka Bapak dengan menggunakan cairan NaCl. Apabila terasa sakit bisa bilang ke saya ya. Iya sus. Aduh, perih. Tapi masih bisa saya tahan. Oke, tunggu bentar ya Pak ya. Suster Cheni, tolong ambil pasta baru Sus. Iya Sus. Ini Sus. Plesternya Sus, tolong ya. Boleh bantu saya untuk melilitkannya? Baik. Baik Bapak, luka Bapak sudah kita bersihkan. Jadi sedikit saya jelaskan, ini adalah luka diabetes atau yang sering disebut juga ulcus diabeticum, yang dimana penyakit luka ini sering menyerang orang-orang yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Nah, apabila luka ini tidak dirawat dengan baik dan benar, maka itu bisa menyebabkan infeksi yang lebih lanjut. Baik Bapak, sebelumnya saya akan mengecek gula darah Bapak dulu ya. Iya. Saya pinjam tangannya ya Pak.
hasilnya 250. Ini udah tinggi banget, Pak. Waduh, tinggi banget sus. Emang normalnya berapa sih? Untuk orang sehat biasanya dari 70 sampai 120 sebelum makan. Tapi Bapak sudah melewati kata batas normal nih. Berarti harus dijaga banget ya sus. Terus cara mengontrol kadar gula agar lukanya cepat sembuh gimana? Dari pola makan, Pak, mengurangi yang manis-manis seperti kue, nasi putih yang berlebihan, dan juga pilih karbohidrat kompleks yang seperti roti gandum, beras merah, dan juga rutin untuk olahraga atau olahraga ringan di rumah seperti jalan santai 30 menit dan cek kadar gula secara rutin. Selain itu, membersihkan luka diabetes juga ini harus steril, Pak. Nanti Bapak bisa menebus obat berupa cairan pembersih atau yang sering kita gunakan dengan NaCl, itu bisa Bapak gunakan di rumah sebagai pembersih luka. Nah, nanti juga pas di rumah Bapak tidak boleh menggunakan obat-obat tradisional seperti membalurkan dengan kopi ataupun dengan pasta gigi, karena itu bisa merusak yang namanya kulit-kulit yang ada di kaki Bapak. Gimana, Bapak? Jelas? Jelas sus. Tuh Pak, dengerin, jangan makan manis lagi. Iya deh ya sus. Saya sempat makan es dan ini salah saya juga. Gak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang Bapak udah tahu dan harus disiplin ya, Pak ya. Dimulai dari mengontrol gula darah, terus juga mengonsumsi makanan yang sehat, dan juga kurangi untuk makanan-makanan yang manis ya, Pak ya. Iya. Betul, Pak. Kami perawat akan membantu perawatannya, tapi di sisi lain Bapak juga harus menjaga gaya hidup Bapak. Ya sus, terima kasih banyak sudah membantu membersihkan luka saya dan penjelasannya ya sus. Sama-sama, Sama-sama, Pak. Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tolong sus, ini kaki bapak saya lukanya tambah parah dan bau. Boleh berbaring dulu di ruang perawatan lukanya, Baik Bapak, permisi ya, saya buka dulu perbannya untuk melihat kondisi lukanya dengan jelas. Iya sus. Bapak di sini lukanya sudah mulai membusuk ya, ini menandakan lukanya sudah terkena infeksi. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, kita akan bantu pemeriksaan lukanya agar infeksinya tidak menyebar. Iya sus. Pak Asep, terakhir kali Bapak periksa gula darah berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 250-an sus. Itu waktu ngecek dulu sus. Baik, sekarang kita periksa lagi ya gula darah Bapak biar kita tahu kenapa lukanya makin parah. Iya sus, cek aja biar kita tahu hasilnya. Baik Pak, saya akan siapkan alat terlebih dahulu ya. Baik Bapak, saya izin menjelaskan sedikit. Luka Bapak ini termasuk dalam diabetikum yang sudah terinfeksi ya Pak. Dikarenakan kadar gula darah Bapak yang tinggi, sehingga aliran darah ke kaki Bapak berkurang. Jadi untuk pengobatan pembersihan lukanya, kita akan melakukan tindakan debridement atau pemotongan jaringan kulit yang sudah mati ya Pak, dengan tujuan untuk mencegah agar infeksi tidak menjalar lebih dalam atau bahkan sampai ke tulang ya Pak, yang dimana itu bisa mengakibatkan sangat fatal pada luka Bapak. Ya Allah, begitu ya sus. Baik sus, tolong bersihin aja sus. Kita akan lakukan semaksimal mungkin. Mungkin pada saat melakukan tindakan agak sedikit sakit, Bapak bisa tahan sebentar ya Pak. Iya sus. Asep, boleh saya pinjam jarinya Pak? Iya sus. Baik Pak, di sini hasil gula darahnya 330. Ini sudah cukup tinggi ya Pak? Waduh, tinggi banget sus. Pantesan luka saya kok tidak sembuh-sembuh. Iya Pak, kalau gula darah tinggi itu pembuluh darahnya jadi kaku dan proses penyembuhan luka melambat. Dan karena itu harus lebih disiplin kontrol gula darah, termasuk menjaga pola makan dan minum obat rutin. Baik sus. Baik Bapak, kita mulai pembersihan area lukanya ya. Iya sus. Permisi ya Bapak. Pertama-tama kita akan siram menggunakan NaCl untuk mengeluarkan kotoran serta nanah yang ada di luka. Kita keringkan. Bapak bisa tahan ya Pak, karena ini ada seperti itu. Iya sus. Setelah ini sudah kita keringkan, kita akan gunting jaringan mati yang ada di sekitar luka. Permisi ya Bapak. Aduh, sakit sus. Nah, tahan ya Pak. Setelah kita gunting, selanjutnya kita akan oleskan area atas kita gunting menggunakan
menggunakan kasa steril yang telah kita berikan antiseptik. Kedua kita akan kasih salep khusus untuk luka diabetes. Ya, kita tutup ban ya. Permisi ya Bapak. Baik Bapak, perbannya sudah kita ganti baru, luka juga sudah kita bersihkan. Nanti kita akan jadwal kontrolkan ulang untuk pemantauan kondisi luka Bapak ya Pak. Baik Sus, terima kasih Sus Melita, Sus Selvi. Sekarang saya sudah merasa lebih tenang. Sama-sama Pak. Jangan lupa kadar gula darah Bapak harus dijaga ya. Hindari makan manis, berbanyak makan sayur, dan air putih secukupnya. Iya Pak, nanti pola makannya saya bantu di rumah. Bagus Miko, dukungan keluarga itu sangat penting. Oh iya Pak Asep, nanti kalau di rumah, kalau lukanya terasa perih atau keluar nanah atau demam, boleh langsung ke rumah sakit. Jangan ditunda dulu ya. Baik Sus, terima kasih sudah dijelaskan ya Sus ya. Sama-sama Pak, saya doakan semoga Bapak cepat pulih. Ya Sus. Selamat siang Pak Asep. Siang Bu. Perkenalkan, saya perawat Aulia yang ini. Sebelum Bapak pulang, kami ingin menyampaikan sedikit edukasi luka yang ada di kaki Bapak supaya cepat sembuh dan tidak kambuh lagi ya. Jadi, paling pertama yang harus kita ingat yaitu pola makan. Karena orang yang punya riwayat diabetes penting sekali untuk membatasi makanan dan minuman manis. Contohnya kue-kue, es teh manis, minuman soda, dan gula-gula. Gantilah dengan makanan yang lebih sehat seperti ikan, sayur-sayuran, tahu, tempe, dan buah-buah yang tidak terlalu manis. Contohnya pepaya dan apel hijau. Dan jangan lupa perbanyak air putih ya, karena air putih juga bisa mengontrol kadar gula darah kita tidak stabil. Kalau kalian sering minum es teh, ganti dong dengan air putih aja. Selanjutnya, soal perawatan luka harus dibersihkan minimal 2 kali dalam sehari menggunakan cairan steril dan ditutup menggunakan kasa besi. Lalu, hindari menggunakan bahan-bahan tradisional seperti kopi, pasta gigi, dan bahan-bahan tradisional lainnya agar infeksi tidak semakin parah. Dan yang terakhir, lakukan aktivitas olahraga rutin seperti jalan kaki pada pagi hari, tetap menggunakan alas kaki yang lembut dan nyaman agar tidak menimbulkan luka yang baru. Semangat terus ya Bapak Asep, kami yakin Bapak segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oh gitu ya Sus, terima kasih ya Terima kasih ya Sus. Sus.